Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas. Tentunya masih bersama saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, masalah sampah merupakan permasalahan yang kerap terjadi di setiap pemukiman penduduk di daerah di Indonesia. Tak terkecuali di wilayah-wilayah kota besar seperti halnya di Kota Medan. Sehingga perlu penanganan yang bersifat kolaboratif, terukur, terorganisir untuk dapat mengatasi hingga memecahkan masalah ini. Kalau kita sering mendengarkan kata 3 konsep yang sering ditawarkan pemerintah, yakni reduce, reuse, recycling, juga menjadi bagian yang sering untuk bisa memecahkan solusi permasalahan sampah ini. Lantas bagaimanakah kemudian untuk dapat mereduksi sampah yang tidak bermanfaat hingga menjadi bermanfaat dan tentunya menciptakan nilai ekonomis bagi masyarakatnya? Dan bagaimana pulakah penanganan sampah di wilayah Provinsi Sumatera Utara? Apakah ada inovatif strategi yang ditawarkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara di 33 kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara? Bersama saya, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang sangat menarik kami persembahkan pada sore hari ini, yakni sampah berdaya guna. Dan pemirsa, kami harapkan untuk hal ini kehadiran Anda di telepon interaktif kami di 0811 6100 386, sekali lagi di 0811 6100 386. Kami harapkan kehadiran Anda 1 jam ke depan untuk memberikan kontribusi your perspektif kepada kami semua. Baik, untuk menjawab akan hal ini telah hadir bersama kami narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu ke hadapan Anda kepada yang terhormat Bapak Surya Yusuf atau yang biasa disapa dengan Bapak Batara selaku pengamat lingkungan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Batara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa dengan pemirsa TVRI dimanapun berada. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Kabar baik. Begitu juga kita harapkan kepada pemirsa dalam keadaan sehat walafiat yang tengah menyaksikan kita. Amin. Dan pemirsa, nantinya juga kami akan kehadiran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara yang akan menjadi perwakilan untuk bisa membincangkan akan hal ini kepada kami. Dan semoga keadaan beliau tepat hadir di sini untuk membincangkan akan hal ini. Baik, saya mulai untuk perbincangan yang pertama sekali ini kepada Bapak Batara sembari menunggu dari pihak Dinas Lingkungan Hidup. Berbicara tentang permasalahan sampah ini merupakan permasalahan yang sering kita dengar dan kerap menjadi problematika mendasar di kehidupan masyarakat. Iya. Yang Anda lihat di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini, apa yang menjadi domain problemnya sendiri, Pak? Ya, sampah terlalu akrab dengan masyarakat kita. Iya. Sehingga ruang huni, ruang tempat tinggal itu berdekatan dengan sampah, dengan pembangunan, sehingga secara langsung maupun tidak langsung ini merusak. Baik, ya akhirnya bagaimana ya? Ketika kita dekat dengan sampah, image kita terbentuk, etos kerja yang menurun, dan apapun tidak bisa diharapkan maksimal dari sampah yang ada di sekitar kita sendiri. Ini pasti sangat mengganggu di semua level ya. Berhubungan dengan stunting, berhubungan dengan kualitas hidup keluarga, kesehatan terlalu banyak ya, multi kompleks sekali masalah di situ. Nah, ini harus menjadi perhatian baik pemerintah maupun ya saya katakan kaum akademisi. Itu yang penting. Nah, tidak hanya berupa sumbangsaran, negara ini terlalu besar. Kenapa? Harus punya kemampuan untuk melahirkan pemikir-pemikir berinovasi bagaimana mengatasi masalah sampah. Saran saya pada kesempatan ini, pemerintah, baik pemerintah daerah, katakanlah di provinsi maupun kabupaten kota, membuat satu reward bagi penemu pemecah problem sampah di kota kabupaten. Hingga sedarurat itu Anda mengatakan harus memberikan reward bagi siapa yang bisa untuk memecahkan kompleksitas masalah ini ya? Itu dia yang penting. Selama ini kan enggak. Pemerintah berjalan sendiri-sendiri dengan kebijakan-kebijakannya tanpa menghiraukan ada potensi anak negeri yang mampu berbuat. Anda mengatakan bahwa kebijakannya ini tidak berpihak kepada masyarakat? Ya, kemau dia. Di mana menguntungkan dia berjalan. Bikin perda, oke, tetapkan tanpa sosialisasi. Semua berjalan berdasarkan kebijakan-kebijakan. Apakah itu politis atau tidak kita tidak tahu ya. Tetapi tidak melihat bahwasanya banyak anak negeri ini yang cukup cakap, cukup pintar untuk berbuat. Banyak.
Saya sudah lihat di keliling Indonesia. Ya. Bahkan saya bilang, saya malah dihargai di Sumatera Barat. Kami bentuk satu yayasan Bentala Adiwarna Lestari, bumi yang berwarna-warni lestari. Kami menghasilkan Inopstop, kompor yang berbahan bakar sampah organik ataupun sampah organik baik basah maupun kering menjadi bahan bakar kompor ini. Bayangkan kalau setiap rumah tangga menggunakannya tanpa potensi ledakan, tanpa potensi polusi udara, tanpa potensi abu sebagai residu pembakaran, panas yang cukup tinggi. Ini jauh lebih murah daripada kita menggunakan gas yang subsidi. Apakah penemuan ini Pak mengkaitkan terhadap sejumlah pihak keberpihakannya? Lah, buktinya kita malah dipayungi oleh PT Semen Padang untuk berinovasi terus. Kita sudah buat. Dan hari ini ya alhamdulillah seluruh IPDN, Institut Pendidikan Dalam Negeri dan Sekolah Tinggi Pendidikan Dalam Negeri menggunakan kompor kita untuk dapur umum mereka. Bergening powernya kita harus ajarkan mereka bagaimana cara membuat kompor ini. Akhirnya sampah dapur menjadi konsentrasi mahasiswa atau praja ini tidak keluar. Bisa dimanfaatkan jadi bahan bakar kompor inovasi kita. Inopstop. Ternyata bisa kan? Kita nggak berharap reward, ya minimal ada selembar penghargaan lah dari pemangku kebijakan. Wah, luar biasa, terima kasih sudah membantu. Nah, yang ini saya bilang kota-kota lain buatlah terobosan, memperlombakan inovasi terobosan bagaimana menghasilkan satu teknik mengurai sampah ini sehingga sampah itu sendiri tidak keluar sampai ke TPA, cukup berhenti di rumah tangga. Nah ini yang perlu. Kalau dulu saya dengan ekoenzim yang saya sebarkan ke seluruh Indonesia, ya sekarang sudah mulai menurun lagi. Nah kita galakkan Inopstop, kompor inovasi. Insya Allah setahun ke depan ini sudah menggelora, mulai dari Padang. Nah kenapa nggak dari Medan? Kita buat, sudah kerjakan. Kita sudah punya workshop dibiayai oleh PT Semen Padang. Kita jual. Dan program kita dalam waktu dekat akan menjual ke pondok pesantren. Bayangkan, saya temukan satu pondok pesantren di Temanggung. Satu hari sampah yang dihasilkan 7 ton. Kalau mereka nggak gunakan Inopstop tadi, mau gimana pesantren itu coba? Nah ini saya bilang, ayolah pemerintah adakan perlombaan teknik bagaimana mengurai sampah cepat, bermanfaat. And then also giving the best potential for the person. Iya, baik itu institusi ya, person boleh silakan perlombakan. Berapa sih hadiahnya diambil dari anggaran belanja daerah? Tapi ini akan merangsang orang berbuat. Bisa-bisa besok nggak ada perguruan tinggi lagi yang nemukannya, di anak SMA atau SMK kejuruan teknik kan? Bisa. Saya saja umur 62 tahun sudah ketemu ini. Setuju. Ada pertemuan dari UNEP ya, United Nations Environment Program, Badan Perencanaan Lingkungan Hidup PBB, mengundang saya Zoom meeting pada seminggu yang lalu. Nah, bagaimana mengolah sampah organik dan anorganik termasuk logam itu dicacah sedemikian halusnya, mes 18 1 mili, artinya dalam 1 mili itu ada 18 lubang. Ini tidak perlu diarangkan, langsung dicetak dari briket menjadi sumber bahan bakar. Pembangkit listrik, industri raksasa dengan panasnya yang di atas 40.000 kalori. Setuju. Ini kita kembangkan. Ya alhamdulillah sudah 70%. Insya Allah ke depan kita akan capai ini sebelum akhir 2024 sudah capai 100%. Sudah bisa kita mulai. Nah, tetapi apakah bisa diterima oleh pemerintah kabupaten kota? Itu kita yang menjadi pesimis. Pertanyaan. Bukan pertanyaan, kita nggak berharap banyak. Kita harus terobos ke Presiden, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian ya banyak pihak yang untuk
bersatu, ini loh yang perlu kalian manfaatkan. Mengapa pada saat ini saya melihat Anda begitu concern sekali terhadap lingkungan kita dalam hal ini adalah permasalahan sampah? Apa yang melatar belakangi Anda untuk begitu concern terhadap permasalahan sampah kita ini, Pak? Kita lihat cemaran sungai, rusaknya perairan. Kalau pencemaran sungai, saya dapat mengkaji per 1 Januari 2024, pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan perda jika masyarakat membuang sampah pada sungai akan kena denda Apakah ada 10 juta sosialisasinya? hingga 3 bulan kurungan penjara. Itu juga bukan bagian Sosialisasinya dari ada situ. enggak? Nah ada kan, tiba-tiba oke, perda berlaku. Saya mesti lihat seorang ASN jam pukul 7 lewat dengan berpakaian ASN membuang sampah ke sungai. Ya. Ketika ditegur dia tidak terima, timbul pertengkaran. Kalau emak-emak dari sepeda motor buang sampah ke sungai, ada kita lihat. Kita jangan coba buka kasus ribut dengan mereka, kita pasti kalah. Tapi dengan ASN, saya berani lawan dia. Next time ngasih buat fotonya. Karena saya rajin keliling seperti itu. Nah ini kan artinya sosialisasi. Pemerintah hanya berkepentingan bagaimana mengedukasi masyarakat. Tingkat sampah yang paling tinggi itu berasal dari sampah rumah tangga dihasilkan oleh menengah ke bawah. Setuju. Itu yang perlu disosialisasikan. Semua dilibatkan. Sosialisasikan 3 bulan, 100 hari. Baru oke, perda kita jalankan, apa boleh buat. Kalau nggak tegas juga nggak beres-beres masalah sampah ini. Gitu dong, jangan ujuk-ujuk berlaku perda. Kita nggak siap, kita pun mau melawan. Kapan kau sosialisasikan? Anda tidak setuju akan perda yang terkait barusan ini per 1 Januari 2004? Setuju, sosialisasi di mana? Sosialisasi tampak sudah banyak, Pak, di media sosial, bukan begitu? Iya itu ya maunya ujung tombak seperti kepala lingkungan. Sosialisasi apa yang Anda inginkan? Mungkin pemerintah wilayah Kota Medan ini harus melakukan jemput bola Kita kepada punya masyarakat. kader PKK. Ujung tombak itu loh ibu-ibu. Ya. Kader PKK bagaimana mengedukasi warga-warga binaannya. Ya. Kita sudah mulai berlaku loh. Ini perda kita punya nggak uang segini. Kalau nggak punya jangan coba-coba Oke. buang sampah. Harus kita dukung keputusan ini. Harus kita dukung perda nih. Kita dukung Pak Wali agar perda ini mulus berjalan. Kita buang sampah. Ketika ada sampah kita dibawa juga. Jangan dong ibu-ibu. Kader PKK. Ayo. Ini. Jadi tidak harus pejabatnya turun ke bawah. Tapi Kita nyatanya Pak Bobi juga turun ke bawah untuk mensosialisasikan. sampai di mana? Itu kita bukan skeptis ya, enggak. Manfaatkanlah ruang yang ada. Itu PKK itu, kader-kader PKK itu. Lanjut. Ya. Dididik 1-2 hari di satu ruang, dia jadi ujung tombak. Baru laksanakan perda. Keberhasilannya ya saya yakin sampai dengan 60% pasti berhasil. Tapi kalau ujuk-ujuk perda ditetapkan untuk menghasilkan satu perda, berapa biaya? uang yang dikeluarkan, Setuju. rapat-rapat persetujuan perdanya. Kalau ini dibuat sosialisasi gimana? Kan lebih bagus. Nah itu yang saya mau. Medan ini ya, terutama kota yang saya cintai, Medan lah saya katakan. Semua turun berperan aktif bagaimana mengelola sampah dengan sebaik-baiknya. Sampah tidak lagi keluar dari rumah. Kemarin kita sudah kampanye ekoenzim dengan segala manfaatnya, kita sebut dengan multi manfaat. Hari ini kita buat lagi terobosan dengan Inopstop, dengan yang lain-lain. Nanti kita terus bergerak. Apakah sejauh ini Pak Batara dengan kehadiran Anda dengan juga inovasi-inovasi yang Anda tawarkan terkait Inopstop ini belum memberikan ruang kepada Anda untuk terlibat dalam wilayah lingkup pemerintah Kota Medan? Tergantung. Tertarik nggak dengan ini? Kalau tertarik, oke, saya siap. Tapi saya bukan sales yang menawarkan, bukan marketing yang menawarkan, tidak. Karena sudah bergema ini di seluruh PDN. Ayo. Sudah pernah melakukan kunjungan ataupun Kita akan bergerak ke hotel-hotel. Belum, ke hotel, pondok pesantren kita akan bergerak. Sehingga ini dilirik oleh Pemko sendiri. Kita akan bergerak ke hotel, restoran, dan pondok pesantren. Sehingga ada ketertarikan Pemko. Ya. Wah ini kok diam-diam aja. Kenapa nggak kemarin-kemarin ngomong seperti ini? Payah Batara. Nah, abang tertarik. Ayo bang, begini caranya bang. Ayo. Kita masalkan produksinya. Abang nggak usah kasih lisensi sama saya. Enak toh? Ya. Itu kalau kita tawarkan, ada nantilah. Belum apa-apa kita udah marah. Bagus nggak usah nawar tadi. Nah gitu persoalannya selalu kita hadapi. Baik Pak Batara, masih berbicara tentang hal ini, kalau kita kaitkan terhadap permasalahan sampah ini sangat krusial dan perlu melibatkan sejumlah stakeholder terkait yang memegang peranan penting bagaimana caranya bisa mengentaskan dan juga mengatasinya secara konkret. Salah satunya adalah dari pemerintah Kota Medan dan juga para akademisi yang tercinta yang sejauhnya ini menaruhkan pengetahuan mereka bagaimana untuk mengelola sampah dengan baik. Tapi sejauh ini Pak, apakah masyarakat kita ini perlu juga untuk diedukasi, utamanya bagi masyarakat yang menghasilkan sampah dari industri mereka sendiri? Itu perlu, saya bilang perlu.
ibu rumah tangga, apalagi home industry perlu. Butuh mereka diedukasi. Bahkan mereka mungkin sih tidak tahu sejauh ini bagaimana sampah pengelolaan organik dan juga anorganik. Ya, saya bilang tadi, saya siap untuk mendidik kader-kader PKK. Ya. Siap, apakah itu ekoenzim, apakah itu Inopstop, saya siap. Saya siap. Tim saya siap turun, membantu pemerintah Kota Medan. Kita siapkan. Oke. Tapi kalau pemerintah merasa benar dengan kebijakannya sendiri, ya ini yang paling repot sebenarnya. Tidak melibatkan penggiat-penggiat lingkungan bagaimana, dan mereka berjalan, mereka merasa paling benar dengan kebijakannya. Ini kita bikin mati kutu selalu. Silakan aja jalan. Tapi nyatanya juga tidak teratasi dengan baik ya Pak. Saya mau lihat gimana parameter berhasilnya mereka, nggak pernah ada. Kalau Anda mengaca sendiri, parameter keberhasilan terhadap mengatasi masalah ini terlihatnya dari mananya? Sudutnya mana Pak? Nggak ada, parameternya nggak ada. Tidak ada juga. Meskipun perluasan TPA? Perluasan TPA itu menambah volume kan. Pencemaran semakin besar. Ya. Yang paling parah pencemaran perairan loh. Itu yang paling berat dengan kita, lingkungan. Dan bagaimana mengurai sampah yang sudah di TPA, saya punya ada beberapa jalan. Seperti itu sampah yang paling halus kita filter, kita ayak, kemudian kita urai dengan ekoenzim, kita fermentasi 14 hari. Kenapa ini nggak jadi composting? Jadi kompos pertanian. Ini kan luar biasa. Sampah tadi diayak, kita fermentasi, kita urai dengan ekoenzim. Ini jadi potensi kompos untuk pertanian. Kalau ada perusahaan yang mau mengelola ini menjadi apa ya? Menjadi komoditi perdagangannya, ilmunya saya bagi gratis, silahkan. Saya nggak minta apa-apa. Saya kasih tahu tekniknya bagaimana. Pasti tuntas. Paling tidak untuk 1 tahun 40% sampah itu akan turun ke bawah, habis. Jadi kalau kita ndak ada mau menggandeng, ndak ada mau bertanya sama ahli-ahli di pengamat lingkungan di kampus-kampus yang punya guru-guru besar kita yang udah paham, ya kita nggak akan pernah bisa keluar dari persoalan ini. Seperti lingkaran setan, masuknya kapan ya keluarnya udah nggak bisa lagi. Nah ini sekarang sampah meludak, kita buka lagi, tetap juga dipergunakan open dumping. Sampai kapan? Apa nunggu seperti yang ledakan kemarin di Bogor, akan korban sampai dijadikan hari lingkungan hidup sedunia? Itu tidak menjadi pengharapan kita Pak. Apa kita tunggu itu maksudnya? Kan janganlah, ayo. Banyak potensi di negara ini yang berasal dari perguruan tinggi, penggiat lingkungan, banyak. Kenapa nggak dimanfaatkan? Berapa sih saya bilang tadi, berapa persen dari APBD? Kecil sekali, sekian juta kalau berhasil, kita uji. Kalau memang Anda berhasil, kami kasih hadiah sekian. Tapi dengan catatan, apakah barang ini, teknologi ini menjadi milik Pemko atau hasilnya kita bagi dua? Kan tinggal deal saja lagi, komprominya gimana. Tapi nggak ada pernah melibatkan kan. Saya banyak kenal ahli-ahli persampahan itu. Banyak. Mereka diam. Apa tunggu bikin perlombaan? Saya bilang bukan. Sepanjang nggak ada ketertarikan pemerintah, kata ngapain ribut-ribut katanya. Nah ini yang perlu kita gali potensi dari dalam sendirilah. Jadi nggak usah bicara sampah menghasilkan, itu nonsen, nggak ada itu. Sampah menghasilkan lebih tinggi biaya produksinya daripada hasil jual listriknya. Itu nggak ada, itu cerita lama itu, jangan dikaji-kaji lagi. Sedangkan Risma aja berani bohong. Surabaya kan gagal. Kenapa? Biaya kos untuk produksinya lebih tinggi dari harga jualnya. Jadi carilah yang terobosan apa. Banyak. Saya bisa buat Inopstop. Saya bisa ikut pertemuan bagaimana mengelola sampah menjadi briket. Tidak diarangkan. Selama ini kita tahu briket itu diarangkan, dicetak. Ini tidak. Sudah serpi, kita press sesuai dengan permintaan pembeli, buyer, kita kirim. Lantas Pak Batara, sejauh ini bagaimana untuk Anda mengkonsepkan, mungkin pemberi sebagai informasi pada masyarakat kita ini, mengatasi dan juga mengelola sampah secara bijak dan juga baik, selain dari tawaran Anda inovasi Inopstop tersebut? Ya, maksud saya kita duduklah bareng pemerintah kota, apa untuk mengatasinya. Kita kasih jalannya seperti ini ABC, mana yang kita dulukan, ekoenzim sudah kita lakukan, apakah perlu lebih masif lagi kita libatkan perguruan tinggi. Nah, kemudian kita ada punya konsep B, Inopstop, begini, apakah kita produksi massal, kita bagi-bagi kepada masyarakat, sehingga sampah yang dihasilkan di rumah tangga tidak mengalir ke TPA.
Murah kok biayanya, nggak mahal. Inopstop tadi. Yang paling penting sama Ibu Yuna apa? Nggak ada potensi ledakan. Ya. Nggak, apa namanya, plafon nggak bakal hitam, nggak ada jelaga. Abunya sedikit, betul. Bisa dikatakan tidak akan menimbulkan sejumlah problematika Nggak jika ada penggunaannya ini dengan bijak ya. Hampir Ya. tidak ada. Jadi nggak susah kan memakan listrik, benar, tetapi terlalu kecil dibandingkan dengan biaya kita beli gas. Bisa, ayo, kita bisa kok. Kalau perlu nanti kita buat dari Padang, saya pindahkan kemari pabriknya, bisa. Setuju. Atau kita bikin roadshow kemari. Kenapa? Padang yang mendukung kami. Ya. Sehingga ini terjadi, kita buat ledakannya di Padang. Sebenarnya Medan yang buat, tapi ya itu tadi kan, yang menghargai kita ya Padang. Dalam arti kata, oke, kau punya bagus, kami biayai, kau mau buat di sini, siap. Ya. Kita buat, kita masalahkan. Medan tertarik, oke, kami datang, kami roadshow kemari. Kita panggil tim kita dari Padang, kita buat roadshow-nya. Oke, cocok. Kita masalahkan pembuatannya, kita bagi-bagi gratis kompornya. Daripada bikin perda, daripada beli truk baru untuk bikin angkat armada sampah, Ya. mending bikin Inopstop. Bagi-bagi ke Baik. masyarakat. Baik Pak Batara, jika ada asumsi mengatakan bahwa hasil dari pendayagunaan sampah akan menciptakan satu nilai ekonomis dan juga pendapatan kepada masyarakatnya, Anda setuju atau tidak yang tengah Setuju. dilakukan? Tahan Pak, setujunya seperti apa pemirsa, kami akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa. Ya, pemirsa, permasalahan sampah kini menjadi polemik yang serius dan patut untuk kita berikan konsentrasi penuh bagaimana caranya bisa untuk dientaskan ataupun diatasi. Dengan hasilnya nanti pendayagunaan sampah ini bisa berpihakannya kepada masyarakat seperti terciptanya nilai ekonomis dan juga membantu pendapatan masyarakat itu sendiri. Lantas bagaimanakah pengamat lingkungan untuk memiliki paradigma yang kuat bahwa hal ini bisa menambah nilai ekonomis bagi masyarakatnya? Pak Batara, bagaimana tanggapan Anda? Jadi dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada pemerintah, bikinlah satu ukuran, bikinlah satu perhitungan, tapi secara ilmiah ya, dengan biaya, dengan kos yang disiapkan untuk membina bank-bank sampah dengan segala fasilitasnya, pendidikan segala macam, dengan penurunan sampah yang katakan tadi saya dengar dari 11, sekian persen. Nah ini berbanding bagus nggak? Jangan nanti di luar sana dibilang Batara anti bank sampah, bukan. Mana kesimpulan pemerintah? Apakah bank sampah ini sudah benar? Dengan biaya sekian dikeluarkan oleh pemerintah, penurunan sampahnya hanya sekian persen, itu go project atau or not go project? Ini yang perlu. Harus fair dong pemerintah. Saya tidak anti dengan bank sampah. Banyak orang yang bergantung dan berkepentingan dengan hidupnya bank sampah ini. Tidak dinafikan, memang betul. Butuh semua orang. Tetapi harus berani membuat parameter apakah ini benar berhasil atau tidak sama sekali. Jangan ditanya bagaimana menurut saya berhasil, saya nggak berani jawab. Ya. Itu dia. Jadi saya pikir dengan mitra-mitranya ini cukup bagus, tetapi di lain sisi pemerintah harus membuat kajian yang benar, fair, dengan angka ini apakah kita dinyatakan berhasil atau tidak. Itu yang ditunggu dari pemerintah lah. Oke, dan itu yang menjadi pusat perhatian kita, bagaimana caranya pemerintah untuk dapat mengelola kebijakan ia sendiri, dan bagaimana caranya untuk bisa mengimplementasikannya dengan baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Benar, dan begitu dia ya, Pak punya Batara? manfaat kan. Benar, ini berhasil, bagus, parameter dapat kita. Apakah Anda melihat kebijakan pemerintah ini hanya bermanfaat kepada mereka sendiri? Ya saya pikir cuma Rodi aja timbang nggak buat peraturan dah. Ini yang paling nggak enak banget ini nih. Ya. Kita selalu melupakan ya, menafikan sosialisasi. Nah penduduk menengah ke bawah ini masih tinggi di Medan ini. Kenapa kita nggak berfokus ke arah itu? Bagaimana membina mereka? Penduduk Medan lebih dominan menengah ke bawah daripada menengah ke atas. Nah persoalan sampah bersumber dari menengah ke bawah yang paling repot urusannya. Sampah rumah tangga tertinggi di kota Medan saya tahu. Belum lagi kota-kota besar lainnya. IRT nih, industri rumah tangga, kemudian sampah rumah tangga. Ini yang perlu kita, ayolah duduk bersama. Apa yang mau kita buat? Kita buat fokus diskusi grup. Perlu gerakan-gerakan ya Pak? Iya, perlu terobosan-terobosan. Jadi tidak hanya sekedar ya hiasan bibir saja lah. Ayo, ini benar-benar persoalan serius. Pada saatnya kita akan muntah, ini ada persoalan timbul, persoalan yang baru. Ini dia. Sementara kita udah rasakan kan tercemarnya perairan, rusaknya persawahan,
udara yang semakin buruk. Merusak estetika kota. Apalagi stunting berasal di daerah itu paling tinggi loh. Iya. Ini besok mungkin angka bayi cacat yang lahir di sekitar itu tinggi. Siapa yang disalahkan? Siapa yang harus bertanggung jawab? Pasti kita tunggu. Pasti. Nah ini yang kita khawatir, betul-betul khawatir lah. Nah makanya kesempatan ini ya saya sangat beruntung diskusi di TVRI Medan ini yang harus kita sampaikan. Pahit ya apa boleh buat. Setuju. Ini paling kita khawatirkan. Ada kelahiran bayi cacat tinggi. Ini efek. Ini kita khawatirkan. Generasi berikutnya kita sudah dapat generasi yang cacat lah. Saya nggak bisa bayangkan lagi lah. Ini yang menjadi kekhawatiran kita. Artinya kekhawatiran semua lah bagi orang yang berkecimpung bicara tentang lingkungan hidup. Baik, ini Pak Batara. Biasanya mungkin Anda selaku pengamat lingkungan, apa yang telah Anda berikan dan kontribusikan kepada khususnya wilayah Anda untuk bagaimana bisa mengentaskan setiap permasalahan yang ini? Mungkin saja adakah duduk diskusi dengan pemerintah-pemerintah dari bawahnya seperti camat dan juga kades? Nah, saya menjadi contoh di lingkungan saya tinggal. Itu truk sampah itu masuk mungkin ya kemungkinan besar seminggu sekali saya lihat dan nggak ada sampah di bawahnya keluar. Karena sampah yang berasal dari lingkungan itu saya kumpul satu tempat. Saya jadikan composting. Ini loh composting. Ayo kita jadikan sampah dedaunan. Kebetulan di daerah saya tinggal tuh hijau betul lah. Sampah daun, sampah rumah tangga silakan buang kemari. Saya urai dengan ekoenzim. Ketika sudah masak menjadi kompos, siapapun boleh mengambilnya. Akhirnya orang ngantri ngambilnya. Pak udah masak, udah ambil silakan. Pak udah masak, udah ambil silakan. Ya silakan aja buang ke situ, buang ke situ. Yang penting jangan yang tidak terurai seperti apa? Pampers. Nah itu nggak boleh saya bilang. Silakan. Kalau kalian merasa berkepentingan, buang yang terbaik di situ. Hasilnya untuk kita bersama semuanya. Akhirnya menjadi contoh. Tetapi ini tidak menyebar ke tingkat kelurahan, tingkat kecamatan ya. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Baik. Sementara kalau diterapkan oleh setiap lingkungan, sukses, pasti sukses. Bisa dikatakan bahwa sampai saat ini pengelolaan sampah ini belum daya guna, Pak Batara? Belum mendatangkan efek yang mengerikan itu belum diterima masyarakat. Dia nggak ada bayangan dia bakal begini nggak ada. Meskipun pemerintah pada dasarnya memiliki implementasi jauh ke depan akan terciptanya nilai ekonomis dari penggunaannya. Iya. Tinggal kita di bawah. Ini berjual loh. Kalau kamu mau jual silahkan jual, Pak. Kalau kami jual gimana? Silakan aja jual komposnya, monggo. Kita isi sama-sama, kita panen sama-sama, hasil untuk kau, monggo. Itu dia. Pak Batara, juga menjadi asumsi dan juga pemikiran dari masyarakat kita bahwa apakah aktivitas pengangkutan sampah di sejumlah kota dan kabupaten, khususnya di kita, di beberapa kecamatan di Kota Medan ini sudah membaikkah untuk pengangkutan sampahnya? Ini harus datang ke kantor kecamatan. Ya, yang Anda lihat, bayangkan untuk di kecamatan Anda sendiri. Di kecamatan jarang saya lihat truk rusak nggak parkir, truk sampah. Itu aja saya jawab. Jarang sekali saya lihat ada truk sampah yang tidak rusak parkir di sekitar kantor camat. Baik. Nah ini apa artinya? Silakan ya diterjemahkan masing-masing lah. Kalau Anda sendiri menerjemahkannya, apa yang telah terjadi? Ya, artinya yang kita harapkan satu armada berulang kali 3-4 kali mengangkat sampah ke TPA itu nonsen. Katakanlah satu kecamatan punya 2 truk sampah, kalau satu diam di tempat, satu diharapkan, apa yang terjadi? Semakin menjamurnya tempat pembuangan sampah sementara. Ini menjadi TPA bayangan. Berapa titik di Medan? Coba hitung. Ini juga mengganggu loh. Tempatnya dibagus, ujung-ujung jadi TPS, tempat pembuangan sementara. Kenapa? Jangan terlalu banyak ya. Saya pikir Pemko Medan bisa menganggarkan peremajaan armada. Ayo, remajakan armada itu. Sehingga mobilisasi sampah ini tinggi, cepat. Jangan kita masih lihat, kenapa truk lain nih? Rusak bang, udah sebulan katanya. Jadi, aduh, kita mau sama siapa ribut? Sementara kita sendiri nggak dianggap kan? Baik. Ya itu dia. Itu dia Pak. Baik, berbicara tentang pengelolaan sampah, pengangkutan hingga pemrosesan akhirnya, untuk tanggapan seorang pengamat lingkungan bagi kebijakan yang diberlakukan di pemerintah Kota Medan ini seperti apa akan hal demikian Pak Batara? Mulai dari pengangkutan dan juga hingga pemrosesan akhirnya. Seperti apa yang Anda lihat di TPA?
Ya masih lambat lah, terlalu lambat sekali. Artinya banyak pos-pos anggaran belanja daerah ini yang dibelanjakan untuk hal yang tidak berguna. Sementara persoalan sampah ini betul-betul sangat kritis lah. Sangat kritis sampah di Kota Medan ini. Ya. Sulit. Di mana-mana sudah tumbuh TPS. TPS ini kan untuk apa sih sebenarnya TPS kalau armadanya lancar sih? Angkat. Satu armada ditetapkan minimal 3 kali harus pulang pergi. Setuju. Nah, kalau dia cuma sekali saja, apa yang diharapkan? Dengan jumlah 14.000 ton, 14 ton, apa yang diharapkan? Ini susah kan? Jadi, bagaimana target wali kota meniadakan TPS dengan jalan apa? Menambah armada, meremajakan armadanya. Ini baru keren. Ini baru keren. Kalau perlu, kalau saya saran, armada tadi diberikan sirine. Untuk memberikan sinyal bagi masyarakat begitu ya? Dia jalan cepat duluan. Setuju. Ini terobosan. Baik. Bagaimana tentang konsep 3R yang ditawarkan pemerintah, yakni reduce, reuse, dan juga recycle untuk pengelolaan dan pengentasan masalah yang terjadi di sekitar? Ini kan melibatkan Kementerian PUPR. Ya. Nah, sampai sejauh mana auditnya oleh pemerintah, sampai sejauh mana membuat level keberhasilannya, parameternya. Saya belum pernah baca ini. Ada Tapi TPS. Anda sebelumnya belum pernah membaca, tapi pernah mendengarkan dengan 3 konsep tersebut? TPS 3R di mana-mana ada dibangun, biaya Kementerian PUPR. Tapi hasil analisanya, evaluasinya saya nggak pernah lihat. Apakah ini berhasil? Secara daerah ya. Kalau secara nasional, global gimana hasilnya? Ya. Buka dong. Buka, ayo sama-sama kita buka lah. Ini persoalan kita, bukan persoalan daerah. Ya. Saya mau tahu hasilnya gimana. Kalau nggak berhasil, apalagi langkah yang mau kita buat. Baik. Hingga saat ini Anda katakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum berhasil untuk pengentasan masalah? Sampah. Oke. Baik, setuju. Dan pemirsa, memang benar bahwa untuk pengentasan masalah ini diperlukan berbagai pihak, perilaku dan juga peranan dari masyarakat khususnya yang telah teredukasi dan juga tersosialisasi oleh masyarakat kita. Baik pemirsa, telah hadir pula bersama kami untuk mempertajam informasi kita, telah hadir bersama kami Ibu Syafrida selaku perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Bu Syafrida. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Bu? Baik. Alhamdulillah, terima kasih telah bergabung bersama kami di Studio 2 TVR Sumatera Utara dalam program Sumut Menyapa, segmen Kupas Tuntas berkaitan dengan tema sampah berdaya guna. Baik, tadi saya sudah dan juga mewakili dari pemirsa banyak sekali berbincang dengan Pak Surya Yusuf, pengamat lingkungan. Kalau Anda sendiri, pengentasan maupun permasalahan dari masyarakat kita adalah masalah sampah. Bagaimana Anda melihat permasalahan sampah di Provinsi Sumatera? Ya, mungkin kami dari segi peraturan ya, regulasinya ya, mungkin kita pun sudah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengenai pengelolaan sampah, baik dia itu sampah rumah tangga maupun sampah dari TPA. Jadi salah satunya kita telah melaksanakan untuk rumah tangga, kita telah membuat surat edaran gubernur mengenai penggunaan plastik sekali pakai. Berlakunya sejak kapan dan dimulai kapan? Pas kita masa COVID 2021-an ya? Iya ada. Juga kita sudah ada kan peraturan gubernur nomor 3 tahun 2020 mengenai sampah rumah tangga dan sampah spesifik ya. Nah, jadi kita ini pun juga telah melakukan untuk tahun 2024 ini tidak melaksanakan rampergub. Kita rampergub mengenai pengolahan sampah berbasis wilayah, juga pengolahan sampah mengenai pengolahan sampah yang sampah spesifik. Sejauh ini pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Utara ini seperti apa Anda lihat? Apakah sudah bisa mengakomodir khususnya sampah-sampah yang dihasilkan 10.091 ton per harinya, Bu? Kalau dapat saya datanya. Kalau kita lihat, kita TPA kita aja belum bisa berjalan dengan sebagai mestinya. Ya kita mungkin sampah itu pun sudah untuk TPA terjun aja kita sudah lihat gimana ininya kan. Mungkin ya kalau belum terpenuhi sepenuhnya mengenai pengelolaan sampah yang memang kita
apa kan, makanya kita buat kita melakukan bagaimana misalnya pengolahan sampah itu dari seperti dari pajak sampah organik itu bisa kita buat dengan melakukan pengelolaan mengenai ekoenzim dengan apa maggot kan gitu kan. Di situ mungkin kita bisa mengurangin sampah yang ada yang dia akan diletakkan ke TPA-nya. Ya. Mungkin itu. Dan kita juga tadi berbicara banyak akan hal ini, bagaimana cara mengatasi permasalahan sampah khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Yang saya dapat 10.091 ton per harinya ini jumlah yang sangat besar jika dikaitkan terkait tentang keberhasilan kita yang hanya terkelola 11%, Ibu. Apakah hal ini juga nantinya ke depan menjadi titik fokus dari pemerintah kita, bagaimana caranya untuk bisa menurunkan persentasinya setiap saat? Iya, makanya seperti yang kita bilang yang lalu, gimana kita melakukan kerjasama dengan dua pembuatan TPA regional ya, untuk antara Medan, Deli Serdang. Ini kita memang sudah rencanakan untuk tahun 2024 ini hanya udah kita melakukan FGD-nya, sudah kita melaksanakan AMDAL apa semua taping fee-nya sudah kita laksanakan. Mungkin terkendala mengenai pembebasan lahan. Ya, artinya akan tercipta juga perluasan lahan bagi TPA kita. Iya. Baik, tahan kembali Ibu Safrida. Saya kembali ke pengamat lingkungan bahwa siogianya dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara mengatakan bahwa saat ini berbagai upaya telah dilaksanakan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bagaimana caranya mengatasinya. Salah satunya adalah perluasan untuk TPA sendiri. Apakah ini menjadi wujud nyata nantinya akan bisa mengatasi masalah kita, Pak Batara? Saya katakan tidak. Tidak juga. Tetap menambah luasan persoalan. Volumenya yang Anda katakan? Iya, luas daerahnya. Saya kembali, ayo sama-sama kita duduk. Kita punya stop dumping. Ya. Inop stop. Kita punya mesin revolusioner, mesin pencacah yang menjadikan sampah basah, sampah anorganik, logam menjadi briket tanpa pengarangan. Kita buat speknya sesuai dengan permintaan buyer. Nah, kita buat bagaimana di TPA tadi ada filter pengayakan, sehingga serpihan sampah yang paling halus kita fermentasi dengan ekoenzim 14 hari menjadi komoditi perdagangan komposting. Ada 3 poin yang saya tawarkan dan saya sudah jalani semuanya. Kenapa tidak berkembang di Medan, kita berkembang di Padang? Karena semen Padang yang langsung menampung aspirasi kita dan berkembang kan, seperti IPDN, STPD menggunakan inop stop kita. Ke depan yang kita bilang tadi luar biasa revolusioner, satu mobil dengan 1 ton sampah kita combine menjadi bahan bakar industri yang kita sekarang sebut bahan bakar yang terbarukan dan energi baru dan terbarukan. Kenapa kita harus fokus ke biomass seperti Kaliandra ya? Ternyata ini bisa. Kita buat terobosan. Penelitian kita sudah 70%. Kalau Inop Stop sudah 100% sudah dipasarkan. Ayo gandeng kami, kita buat di Medan, kita roadshow di Medan, kita bagi-bagikan ke masyarakat. Baik, salah satu terobosan yang dikatakan Ibu Safrida ini belum tentu akan menjamin. Itu nambah persoalan. Ini sudah jenuh Bu ya. Kita buka lagi. Ini kapan jenuh? Kita menunggu ini. Tapi tidak terurai kan? Buka lagi. Baik. Apakah kita seperti itu? Apakah kita akan seperti itu? Nanti akan dijawab langsung dari Ibu Safrida ini bagaimana sebenarnya untuk perluasan TPA ini, apakah benar-benar berpihak kepada masyarakat atau menciptakan problematika baru? Kami akan hadirkan usai jeda pariwara berikutnya. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, sampai saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk terus gencar bagaimana caranya bisa mengatasi permasalahan sampah dikarenakan setiap tahunnya khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini ada sekitar 10.091 ton atau sekitar 3.683.135 ton per tahunnya sampah yang dihasilkan yang mampu dikelola hanya 11%. Sebenarnya apa permasalahan yang telah terjadi ini dan bagaimana pula kita kaitkan terhadap masalah yang bisa menciptakan nilai ekonomis di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Saya kembali ke Bu Safrida. Seperti apa tanggapan Anda bahwa sebenarnya pemerintah kita ini terus gencar untuk mengupayakan permasalahan ini selesai ataupun teratasi. Namun jika dibuka lagi akan TPA ataupun perluasannya akan menimbulkan sejumlah problematika lagi, Bu. Akan bertambah lagi nanti volumenya. Ya mungkin kita kan dengan adanya TPA regional ini kita sampah kita teranulir ya, seperti itu. Jadi dengan adanya itu kita ada
kreasi seperti dibilang Pak Batara ini, kita ada pembuatan eco-engine, pembuatan maggot. Di situ kan memang sampah-sampah yang organik yang memang bisa kita gunakan kembali untuk seperti sirkular ekonomi. Bisa ada nilai jualnya, pendapatannya masyarakat kan, setempat juga ya. Jadi seperti juga untuk berikat, arang berikat itu. Jadi sampah-sampah yang organik ya, sampah-sampah tertentu, sampah-sampah plastik bisa kita apakan menjadi batangan-batangan itu yang ada seperti di Belawan. Jadi itu memang ada sebenarnya, tapi kita kan tak semua sampah ini bisa terdapat. Kita ada kadang-kadang dibuang ke sungai, ada yang nggak. Kita kan makanya lokasi TPA ini itu yang kita harus tempatkan di mana. Karena kan memang sekarang ini kan kita belum ada TPA regionalnya ini. Jadi udah sementara TPA yang lain itu sudah penuh. Jadi kan ini masyarakat pun bingung gimana dengan adanya sebagian yang memang kayak dibilang Pak Batara ini harus ada sirkulasi ekonominya, yang pembuatan bank sampah juga, pembuatan beriket, rumah kompos, apa situ semua itu memang udah sekalian sudah dari pemerintah. Ya, baik Bu Safrida. Juga tadi kami berbincang sangat jauh bahwa khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini banyak orang hebat tapi sedikit minim untuk mengedukasi masyarakat ataupun sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana caranya mengelola hingga menumpukan sampah untuk memilih yang mana organik dan juga anorganik. Anda bagaimana tanggapannya seperti itu? Kalau kita sekarang berkoordinasi dengan kayak Pak Batara ini, seperti Pak Batara ini mengenai relawan eco-engine, relawan rumah beriket. Tapi Pak Batara menganggap bahwa tidak terlibat akan hal demikian, Bu Safrida. Ya mungkin dengan pemerintah mungkin Bapak ini berjalan sendiri. Namanya relawan kan gitu kan. Kita welcome aja sama relawannya, kita gimana supaya untuk mengapakan pengelolaan sampah ini terutama di Sumatera Utara. Jadi kita bersama dengan relawan yang ada untuk ada berapa relawan terkait sampah di Provinsi kalau Sumatera? Untuk pengelolaan sampah kami ini karena kita sudah pembuatan misalnya pembuatan bank sampah di daerah. Sepertinya itu sudah yang dari tahun-tahun lalu Pak, sudah dilaksanakan. Sudah kita laksanakan di kabupaten kota, sudah kita laksanakan masing-masing. Kita sekarang juga sudah melaksanakan kepada OPD mungkin hanya berapa yang memang sepertinya sepintas ya kalau untuk kertas-kertas itu, tapi kita berusaha untuk supaya sampah itu jangan dibuang kemana-mana. Jadi kita sudah buat pembuatan juga, kita sudah ada CSR juga yang untuk pembuatan alat-alat maggot, kita membuatkan PDU, rumah kompos di kabupaten kota. Kalau boleh kita tahu Bu, nilai ekonomis yang dihasilkan dari pengelolaan sampah yang tepat untuk menghasilkan nilai ekonomis kita, ada berapa mungkin data yang bisa disampaikan yang telah katakanlah berhasil mencapai nilai ekonomis? Kami telah melaksanakan dari tahun 2019. Ya mungkin seperti itulah, hanya untuk di kabupaten kota kepada masyarakat itu untuk mengenai pembuatan eco-engine, pembuatan maggot di kabupaten kota. Ya itulah seperti itu, pengadaan alat, penyerahan alat-alat untuk maggot, untuk becak-becak sampah, kita sama-sama tong sampah. Oke, dan tong-tong sampah ini di hampir setiap kecamatan ada untuk yang organik dan juga anorganik? Kita serahkan ke kabupaten kotanya, nanti mereka menyerahkan kepada masyarakat. Provinsi jatuhnya kepada pemerintah kota dan kabupaten, pemerintah kota kabupaten kepada wilayah-wilayah kecamatan yang ada. Begitu ya Bu Safrida. Tapi bisa dikatakan apakah dengan nantinya akan perluasan TPA ini untuk tidak menciptakan polemik baru Bu Safrida? Mungkin dengan adanya TPA regional khusus untuk Medan ya, Medan Row ya, mungkin kita bisa bukan menyelesaikan masalah persampahan, tapi setidaknya sampah itu sudah tahu dengan adanya pengelolaan seperti yang Pak Batara bilang mengenai adanya maggot, eco-engine, dengan rumah mungkin dengan beriket. Itu mungkin ada kita nggak menyelesaikan semuanya, tapi memang salah satunya itulah meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang baru nantinya. Menjadikan jadi sirkular ekonomi juga kan, itu seperti kepada masyarakat. Baik, itu yang menjadi harapan kita. Baik, saya juga mewakili dari masyarakat, apa yang tengah dikerjakan maupun tengah dibentuk mungkin saja kebijakan ataupun konsep untuk bisa melakukan permasalahan sampah ini bisa teratasi dari pemerintah kita, Ibu. Jadi kita kan sudah membuat Rampergub yang saat ini dikerjakan. Kita Rampergub mengenai untuk pengelolaan sampah spesifik. Terus pengelolaan sampah
yang berbasis wilayah. Jadi kita sudah buat juga taping fee. Kalau untuk TPA regionalnya kita sudah selesaikan taping fee itu, regulasi mengenai untuk kepada masyarakat. Baik. Jadi ada 3 itu memang mungkin rampergub kita yang mungkin akan berjalan, tapi setidaknya sesudah kita adanya TPA regional kita ini. Baik, dengan beragam konsep ataupun kebijakan yang telah ataupun tengah berlangsung saat ini, untuk persentase permasalahan ini bisa teratasi? Adakah untuk capaian persentasenya, Bu Safrida? Belum bisa kita lihat. Belum bisa untuk kita kan. Dan mungkin, pastinya masyarakat di luar sana akan menunggu, Bu, untuk bagaimana caranya bisa menyuarakan permasalahan sampah ini tidak menjadi masalah yang begitu besar, dikarenakan tadi memang saya ketahui bahwa akan menyebabkan juga terjadinya stunting dan juga terpaparnya masyarakat dalam kesehatannya. Baik, Bu Safrida, saya kembali ke Pak Batara ini. Pak Batara, Anda melihat bahwa keterlibatan Anda ini sebenarnya diperlukan sekali bagi pemerintah kita, khususnya di wilayah pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sejauh ini apakah Anda ingin mengkolaborasikan diri Anda untuk bisa berperan aktif? Kita ingin. Jadi seperti Inopstop tadi sudah mulai kita kita masalahkan ke semua lapisan masyarakat. Kemudian yang tadi bagaimana membuat briket dari bahan organik dan anorganik termasuk logam, ini masih dalam proses 70%. Dan briket ini yang berasal dari sampah yang dihaluskan tadi, tidak melewati proses pembakaran, pengarangan, langsung dicetak dengan menjadi briket, menjadi bahan bakar untuk industri, industri berat, baik punya negara maupun punya swasta. Sehingga energi baru terbarukan karena sampah setiap saat ada, briket ini akan terus terbentuk. Kenapa? Pembuatan briket ringkas dan cepat karena tidak melewati pembakaran, hanya pressure saja. Dan pertanyaan saya satu, Pak, apakah Anda ingin dilibatkan dengan program-program pekerjaan dari pemerintah kita? Saya lebih mau edukasi, melatih orang-orang supaya menjadi ujung tombak di masyarakat, mengedukasi masyarakat lagi, atau lewat mediasi pemerintah saya bertemu dengan pelaku-pelaku industri yang menggunakan bahan bakar fosil. Ayo, kita sudah bisa beralih, kita bisa ini loh penemuan kami. Tingkat kalori sangat tinggi, tidak menimbulkan polusi baru seperti asap, tidak menimbulkan residu pembakaran seperti Tapi tidak Anda setuju dengan pengelolaan sampah dengan perluasannya kembali? Itu tetap tidak setuju. Tidak mengurai persoalan. Makanya kita harus cari jalan keluar, membuat terobosan-terobosan, ilmu-ilmu baru. Seperti tadi saya katakan, ayolah ajak itu pemikir-pemikir di kampus-kampus. Kita adakan perlombaan, buat terobosan. Ada nggak temuan kau untuk mengurai sampah? Itu yang perlu sama saya. Baik, pemirsa, sejumlah problematika dari permasalahan sampah ini tentu menghadirkan orang-orang yang potensial. Bagaimana caranya mengeluarkan satu kebijakan dan juga konsep yang tadi telah diterapkan oleh Ibu Farida. Ini salah satunya adalah pengelolaan berbasis wilayah. Kita juga ingin tahu, Bu Safrida, terkait tentang berbagai kebijakan ini biasanya melibatkan akademisi atau seperti apa kebijakan ini? Ya, mungkin kita melibatkan akademisi. Nanti kita kita sudah keluarkan rampergubnya itu, nanti mungkin di biro hukumnya, di apanya, nanti kita gadakan rapat atau FGD untuk meminta saran atau pendapat masing-masing. Parameter kesuksesan terhadap pengentasan masalah ataupun mengatasi masalah ini, apa yang bisa ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat sukses atau tidaknya, Ibu? Parameter. Apakah ada indikator keberhasilan dalam mengatasi masalah di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini? Kalau ada, dari mananya bisa kita lihat, Ibu? Kita melihat pengelolaan sampahnya. Pengelolaan sampahnya saja. Pengelolaan sampahnya itu apakah memang sudah bisa ke masyarakat itu, makanya kita buat edukasi seperti yang dibilang Pak Batara, itu edukasinya ada gimana untuk cara bagaimana masyarakat itu bisa mindset masyarakat itu bahwasanya ini sampah bisa menghasilkan, kita bisa dapatkan, apalagi ibu rumah tangga, bagaimana menjadikan eco-engine bisa bernilai jual dengan, kalau briket mungkin itu kita pakai alat kalau eco-engine dengan maggot itu mungkin hanya maggot itu kan perlu kita juga ulatnya itu, tapi sebenarnya nggak begitu payah, nggak begitu rumit. Tapi kalau dikerjakan dengan ibu-ibu rumah tangga itu sebenarnya bisa. Jadi kita bisa mengurangi sampah-sampah minimal di ibu rumah tangga ini. Ini menjadi asumsi atau menjadi pendapat Anda kepada masyarakat kita, dan ini menjadi harapan yang nyata begitu ya, Bu ya? Apakah edukasi dan sosialisasinya ini sudah diberlakukan dan bagaimana bentuk sosialisasinya, Ibu? Sudah, kita sudah melaksanakannya, tapi mungkin dalam gerakan apa yang maksudnya ini, Bu?
kita langsung ke masyarakat. Ke masyarakat ya? Kita kelompok-kelompok masyarakat dengan kerjasama dengan kayak seperti Pak Batara ini dengan relawan-relawan lingkungan. Ibu Rena di Rumah Briket, kita juga udah perhati, kita juga kerjasama untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi kita udah ada bank sampah juga di tempat kita, itu memang pusat edukasi. Bagaimana masyarakat itu mau belajar, mau berusaha untuk gimana ya sampah ini bisa terkelola, khususnya untuk sampah rumah tangga dulu. Oke, dan Anda juga mengatakan bahwa masyarakat kita ini sudah teredukasi, begitu ya Bu ya? Iya, kita memang sudah untuk beberapa daerah. Beberapa daerah? Iya. Oke, baik Ibu, juga ingin kita mengetahui bahwa bagaimana pula saat ini dan kedepannya nanti masyarakat dan juga pemerintah ini bisa saling bergotong royong, karena peranan masyarakat juga sangat perlu, karena mereka lah menjadi eksekutor terjadinya penumpukan sampah. Ini seperti apa kedepannya Bu, yang akan tercipta nantinya? Seperti apa yang dilakukan? Ya kalau bisa kita pemerintah dengan masyarakat ya, dengan terutama ya kalau penghasil sampah yang terbesar kan dari rumah tangga ya makanya bagaimana kita membimbing ibu-ibu terutama ibu-ibu ya ini supaya bagaimana dia mengelola sampahnya itu dari rumah supaya jangan sampai kita nanti sampai ke TPA pun nggak jelas kita gimana apanya, kan seperti itu. Ada pelatihan tidak Ibu diberikan kepada masyarakat kita, khususnya kaum-kaum ibu, bagaimana caranya memilih sampah yang tidak bermanfaat jika mereka memiliki kreativitas akan berubah menjadi nilai ekonomis? Sudah ada? Sudah ada. Apa nama pelatihannya mungkin bisa disampaikan? Eco Engine kita sudah melaksanakannya. Di setiap kecamatan yang ada? Di beberapa. Di beberapa masih? Kita kan di tahun 2019 kita sudah melaksanakan beberapa kecamatan untuk daerah Kota Medan, Deli Serdang, Siantar, Simalungun, Tebing, Serge. Baik. Setiap tahunnya kita berubah, kita cari berapa kabupaten kota. Baik, yang kita harapkan sinergi pemerintah dan kepada masyarakat ini bisa tercipta dengan baik ya Ibu Safrida. Baik, tanpa terasa Bu Safrida dan Pak Batara, kita sudah berada di ujung segmen. Kami ajak kedua narasumber yang sangat kami hormati ini untuk bagaimana bisa memberikan edukasi pada masyarakat ini terkait tentang permasalahan sampah hingga bisa menggunakan sampah yang daya jual tinggi. Saya mulai dari Pak Batara, silahkan. Ya, artinya banyak terobosan, banyak temuan-temuan yang bisa menjadi UKM bagi masyarakat. Kita akan coba nanti mulai 2025 kampanye bagaimana mengolah briket dari organik dan anorganik termasuk logam tanpa pengarangan, langsung kita pressure menjadi bahan bakar penggerak industri berat. Dan ini nanti setiap industri rencana kita, keinginan kita, cita-cita kita membeli dari masyarakat briket-briket ini untuk menggerakkan panas di pabrik mereka. Ini yang kita harap pertama. Yang kedua, Enopstop tadi mudah-mudahan menjadi pengganti gas di rumah tangga sehingga sampah basah sekalipun menjadi bahan bakar kompor ini dapat menjadikan nilai nol. Sampah tidak akan mengalir ke TPA karena sampah yang dihasilkan rumah tangga menjadi bahan bakar di Enopstopnya. Akan stop di rumah itu nol sama sekali, tidak sampai ke TPA. Baik Pak Batara, saya kembali ke Bu Safrida untuk memberikan pencerahan kepada kita terkait tentang masalah di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan seperti apa yang tengah dipekerjakan oleh pemerintah kita. Marilah kita memilah-milah sampah dari rumah tangga dahulu kepada ibu-ibu rumah tangga itu supaya memilah sampah-sampahnya itu untuk menjadikan nilai ekonomis. Bisa kita gunakan melalui Eco Engine, pelaksanaan Eco Engine nanti kita pun adakan kalau mereka ibu-ibu rumah tangga ini memang seperti apa boleh kita bina, kita bimbing cara penggunaan pembuatan Eco Engine yang bisa menghasilkan nilai cuan. Gitu. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Safrida dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan juga disusul dengan pemberian pencerahan yang baik dari pengamat lingkungan kita kepada Bapak Surya Yusuf atau yang biasa disapa dengan Bapak Batara. Semoga ini menjadi corong informasi kita pada masyarakat bahwa terkait permasalahan sampah ini perlu dilibatkan sejumlah pihak dan juga peranan masyarakat. Begitu ya Bu Safrida dan Pak Batara hingga tercipta dan juga bisa mengatasi permasalahan yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan
dalam edisi Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas 19 Agustus 2024 pada hari Senin ini. Semoga memberikan manfaat dan kita pastikan akan ketemu dengan Anda di episode selanjutnya. Saya Muhammad Azrul Nastion, pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.